Chapter 171 terguncang. Bepergian melalui ruang angkasa sangat berbahaya. Sekali kecelakaan terjadi, tubuh seseorang bisa hancur berkeping-keping. Jika Yevan tidak siap, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia bersembunyi di dalam kuali. Saat ruang itu runtuh, jantungnya berdebar-debar. Kekuatan penghancur ini seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, seperti salju yang mengubur bunga. Bagi kehidupan, ini adalah kekuatan yang tak terbendung. Ruang dimusnahkan dan tubuh fisik tidak bisa menahannya. Ini menghancurkan segalanya dan menghancurkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Seolah-olah ingin mendorong dunia kembali ke titik awalnya. Sumber energi dari segala sesuatu mengalir. Kuali tidak bergerak sama sekali. Dalam gelombang yang menghancurkan ini, kuali itu seperti perahu yang membawa Yevan. Itu menabrak jurang dan berhenti. Ketika debu mengendap dan dunia menjadi jernih kembali, Yevan melarikan diri dari kuali. Di hadapannya adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Gunung-gunung telah hancur dan berubah menjadi tanah hangus. Semua kehidupan telah hilang dan tidak ada yang tersisa. Seperti yang diharapkan, Anda kejam. Anda tidak ragu-ragu untuk menghancurkan gerbang kerajaan. Kamu ingin aku menghilang di luar angkasa. Kemudian, Yevan mengangkat kepalanya dan tertawa. Depresi selama setengah tahun terakhir tersapu bersih. Dia telah dikejar oleh keluarga Ji sampai dia tidak punya tempat untuk pergi dan tidak punya tujuan. Dia bersembunyi di area kebakaran dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sekarang setelah dia menyerang, semua kemarahannya telah terselesaikan. Dia telah membakar seorang tokoh penting hidup-hidup. Bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Mengubah lebih dari 10 tokoh terkenal menjadi abu seperti mimpi. Bahkan jika keluarga Ji menemukanku, aku tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Itu tidak sia-sia. Berbicara tentang ini, Yevan menjadi tenang dan berkata, aku tidak akan mati. Saya harus menemukan cara untuk melarikan diri dari daerah ini. Dia tidak berani bertahan. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam sekejap mata. Keributan di sini terlalu besar dan pasti akan menarik perhatian. Yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Yevan merasa akan sulit untuk meninggalkan wilayah selatan. Saat ini, tidak ada cara untuk pergi ke wilayah utara. Dia ingin pergi ke arah yang berlawanan dan menuju ke selatan. Wilayah selatan sangat luas dan memiliki banyak negara. Keluarga Ji, Taixuan, Yao Guang, dan Xiao Yao hanyalah sebagian kecil dari wilayah ini. Jika seseorang pergi lebih jauh ke selatan, dikatakan bahwa ada 1 atau 2 tanah suci. Meskipun mereka semua berada di wilayah selatan, jaraknya terlalu jauh. Jika seseorang terbang, dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk sampai. Jika tidak ada gerbang alam untuk mengirim pesan, dan jika mereka tidak bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan, tidak akan ada cara bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua akan terpisah, dan akan sulit bagi mereka untuk berinteraksi. Segera, Yevan mengetahui bahwa dia sekarang berada 30.000 mil jauhnya dari sekte Xiao Yao. Dia telah menempuh jarak yang begitu jauh hanya dalam beberapa menit, yang membuatnya terkejut. Namun, yang paling mengejutkannya adalah dia telah tiba di daerah di mana tanah suci Yao Guang berada, yang jaraknya lebih dari 1.000 mil. Mungkin aku bisa bersembunyi di sini dan tidak pergi ke tempat lain. Yevan merenung. Kematian Ji Changkong mengguncang seluruh wilayah. Semua orang terkejut. Dalam waktu kurang dari setahun, 3 tetua agung keluarga Ji telah tewas dalam pertempuran. Itu sebanding dengan lautan yang mengamuk, badai yang dahsyat. Ini bukan zaman kegelapan dalam sejarah kuno. Tidak ada pergolakan yang menakutkan, tapi tokoh-tokoh penting keluarga Ji sekarat satu demi satu. Itu benar-benar mengejutkan. Lupakan Raja Merak dan Taois Gagak. Ribuan tahun yang lalu, hanya dengan hentakan kaki mereka, seluruh wilayah selatan akan terguncang. Namun, dari mana pemuda ini, Yevan, berasal? Dia benar-benar melakukan hal yang mengejutkan, membunuh tetua agung keluarga Ji. Ini tidak bisa dipercaya. Semua pembudidaya di wilayah ini terkejut. Ini adalah masalah besar. Kemarahan keluarga Ji mungkin akan menyebar ke seluruh dunia. Ji Changkong dibakar sampai mati. Itu dilakukan oleh seorang pemuda yang hanya mengembangkan alam rahasia laut reinkarnasi. Tetua agung keluarga Ji dibakar sampai mati. Orang yang melakukan ini adalah seorang kultivator berusia 14 atau 15 tahun, tapi dia menyebabkan kematian seorang tokoh penting. Ini tidak bisa dipercaya. Ji Changkong, yang telah mendominasi wilayah selatan selama bertahun-tahun, dibakar sampai mati oleh seorang pemuda bernama Yevan, berubah menjadi abu. Ini hanyalah sebuah fantasi.
Seorang tokoh penting dari keluarga Ji dibakar sampai mati. Reputasinya berubah menjadi debu. Semua orang membicarakannya. Berita itu menyebar ke seluruh wilayah. Semua orang merasa itu tidak terbayangkan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka terkejut. Api sejati 5 elemen bisa membakar segalanya. Selama seseorang berada di dalam 5 elemen, tidak ada kekuatan yang bisa menahannya. Banyak kultivator yang ketakutan. Ji Changkong yang mati karena api 5 warna hanya bisa dikatakan sebagai takdir. Bahkan seorang tokoh penting pun akan kesulitan untuk menahan api seperti itu dan berubah menjadi abu. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terburuk. Hal terburuknya adalah sumber ki dari segala sesuatu akan terungkap. Ini adalah harta karun yang didambakan oleh banyak kultivator. Saat ini, dia hanya berada di alam nirwana. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti Raja Merak, menyapu seluruh negeri dan memandang rendah wilayah selatan. Dia memiliki kuali seperti itu adalah bencana besar. Meskipun dia membakar tetua tertinggi keluarga Ji sampai mati dan mengejutkan wilayah selatan, setelah orang-orang memahami detailnya, mereka menemukan bahwa itu bukan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan api sejati 5 elemen. Ye Fan memiliki harta karun padanya, tetapi kultivasinya tidak terlalu tinggi. Secara alami, banyak orang mendambakannya. Banyak orang bersiap untuk mengambil tindakan dan mencari keberadaannya. Bunuh. Ini adalah perintah dari keluarga Ji untuk membunuh. Untuk seorang kultivator kecil, ini tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun. Jika pasukan lain ingin mencari Ye Fan, mereka hanya bisa bertindak secara rahasia. Sekarang, tidak ada yang berani membuat marah keluarga Ji. Pada saat kritis ini, siapapun yang menyentuh mereka akan mati tanpa penguburan. Wilayah ini dalam kekacauan besar, ombak besar bergelombang. Ye Fan tidak pergi ke selatan. Dia bersembunyi di pegunungan yang berjarak 1000 mil dari tanah suci Yao Guang. Dia berpikir bahwa keluarga Ji tidak akan datang ke sini untuk mencarinya. Bagaimanapun juga, ini adalah ambang pintu tanah suci Yao Guang. Dia salah. Keluarga Ji tak terduga. Mereka memiliki pengetahuan yang tak terbayangkan tentang membuka gerbang alam, mengukir pola dao, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Berdasarkan altar yang rusak, energi yang terkuras, dan waktu ketika gerbang alam dibuka, mereka dapat menebak berapa mil yang telah ditempuh Ye Fan. Pada hari itu, kekosongan terbuka. Gerbang alam muncul di atas tanah yang hangus. Lebih dari 100 pembudidaya keluar. Di antara mereka, ada lebih dari 20 tetua, dan sisanya adalah elit muda. Beberapa di antaranya setenang gunung. Aura mereka berat dan tak terduga. Beberapa seperti pedang tajam. Mereka penuh dengan niat membunuh. Lebih dari 100 orang kultivator semuanya kuat. Belum lagi tokoh-tokoh terkenal itu, bahkan para pembudidaya muda itu memiliki latar belakang yang hebat. Hampir setengah dari 10 pembudidaya muda terkuat dari keluarga Ji ada di sini. Tanah hangus ini pasti disebabkan oleh kehancuran kehampaan. Bajingan itu tidak mati. Seorang penatua memberi perintah. Dia menyuruh semua orang untuk menyebar dan mencari. Jika mereka menemukan petunjuk, mereka harus segera melaporkannya. Ini baru kelompok pertama. Ada lebih banyak pembudidaya yang datang. Keluarga Ji sangat kuat. Mereka mengirim pesan dan mengunci semua tempat. Mereka ingin menjebak Ye Fan di daerah ini. Ye Fan tidak menyangka bahwa dia akan melihat orang-orang dari keluarga Ji terbang di atas pegunungan di tengah malam. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa keluarga Ji telah menghitung semuanya menggunakan gerbang alam. Ye Fan merasa ada yang tidak beres. Dia terbang sepanjang malam, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa keluarga Ji telah mengunci area ini. Sejumlah besar pembudidaya mencarinya. 2 hari kemudian, keberadaan Ye Fan terungkap. Dia ditemukan oleh keluarga Ji. Klan orang-orang dahulu benar-benar tak terduga. Mereka bahkan bisa menghitung di mana kekosongan itu runtuh. Ye Fan berseru. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika dia memberitahu tanah suci cahaya yang berombak. Jika bukan karena teknik gerakannya yang paling hebat, dia tidak akan bisa bertahan hidup setelah ditemukan. Meski begitu, dia tidak bisa menyingkirkan mereka. 5 hari kemudian, dia mengambil rute memutar dan memasuki sebuah padang rumput. Dia berada ribuan mil jauhnya dari tanah suci cahaya berombak. Orang-orang dari keluarga Ji sepertinya telah mengurungnya. Mereka mengejarnya sepanjang jalan dan tidak bisa menyingkirkannya. Pada hari ke-6, dia akhirnya bertemu dengan murid-murid muda keluarga Ji. Setelah pertempuran berdarah, dia menggunakan kuali untuk membunuhnya.
Pada hari ke-8, di kedalaman padang rumput, seorang pria jangkung menghalangi jalannya. Pria ini tampak berusia 20-an. Rambutnya sehitam tinta, dan matanya setajam pisau. Kulitnya berwarna perunggu, tubuhnya kuat, dan auranya berat. Siapa kamu? Karena dia berani mengejarnya sendirian, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia. Ye Fan tidak berani meremehkannya. Chi Haiyue. Suara pria jangkung itu sangat kuat seperti lonceng. Tidak pernah mendengar tentang Anda. Itu karena kamu tidak tahu banyak. Di belakangnya, lebih dari 10 orang berjalan keluar dari padang rumput yang lebat. Di generasi muda keluarga Ji, ada 3 orang yang telah berkultivasi ke alam rahasia ketiga. Saudara kelima Haiyue adalah salah satunya. Sejauh yang dia tahu, hanya ada selusin orang di daerah ini. Keluarga Ji memiliki 3 orang, dan Tanah Suci Cahaya Berombak memiliki sekitar 3 orang juga. Ada juga Hua Yunfei, Li Yuyu, dan beberapa orang lainnya. Api sejati 5 elemen Anda telah habis. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Chi Haiyue tinggi dan kuat. Matanya setajam kilat saat dia memblokir di depannya. Sudut mulut Ye Fan melengkung ke atas dan dia tersenyum. Dia langsung terbang ke langit. Dia tidak ingin melawan mereka secara langsung. Dia tidak dikepung, jadi tidak perlu bertarung. Namun, ketika dia terbang ke langit, Ye Fan merasakan kabut abu-abu. Sebuah kekuatan aneh menjebaknya dan memaksanya kembali ke tanah. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Tempat ini telah diatur oleh seseorang. Mereka telah mengukir pola dao dan memadatkan kekuatan urat nadi bumi untuk mengurungnya di sini. Ji Haiyue mencibir, jangan buang-buang energi. Saat kamu melangkah ke tempat ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil satu langkah ke depan. Namun, dia tidak terus maju. Tetua tertinggi keluarga Ji telah mendapat pelajaran. Semua orang ketakutan. Sebuah bendera besar melesat keluar dari tubuh Ji Haiyue dan muncul di langit. Warnanya hitam seperti tinta dan berkabut. Sepertinya memiliki sifat iblis yang ingin menyedot pikiran seseorang. Tawa surgawi memasuki telinga Ye Fan. Seseorang diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya, adik laki-laki Ye, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ye Fan segera mengerutkan kening. Ini adalah suara dari pendeta cahaya yang bergoyang. Pada akhirnya, dia masih menarik tanah suci cahaya yang berombak. Jika kamu ingin membantuku, bunuh Ji Haiyue ini dulu. Ye Fan menjawab. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Dia hanya orang kedua setelah Ji Haiyue dan Ji Biyue. Sebelum Ji Ziyue tumbuh dewasa, dia adalah yang terkuat ketiga di generasi muda keluarga Ji. Suara sang pendeta itu manis. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia berkata, jika saya membunuhnya, saya akan mendapatkan karma yang besar dengan keluarga Ji. Namun, aku punya cara lain untuk membawamu pergi. Tidakkah kau ingin pergi ke wilayah utara? Aku juga punya niat yang sama. Kita bisa pergi bersama. Tentu, saya akan senang hati, jawab Ye Fan. Dalam situasi seperti itu, seseorang bersedia membantunya. Meskipun dia tahu bahwa saintes tidak bisa dianggap remeh, dia harus melewati rintangan ini terlebih dahulu. Chapter 172 membalikkan Bunda Maria. Ye Fan tahu bahwa ini adalah alasan. Pendeta Yao Guang tidak ingin segera bertindak. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menyelamatkannya atau tidak. Motifnya jelas tidak murni. Dia kemungkinan besar tertarik pada fisik dan kuali. Bendera besar di langit menjadi semakin menakutkan. Warnanya sangat hitam, menutupi langit dan menghalangi matahari. Ye Fan buru-buru mengeluarkan kuali dan menggantungkannya di atas kepalanya untuk melindunginya. Hualala! Spanduk hitam itu berkibar tertiup angin. Kabut hitam bergulung dan awan gelap berarak. Tekanan yang sangat besar mengalir turun seperti air raksa. Tubuh Ye Fan terasa seperti akan terbelah. Jika dia tidak mengeluarkan kuali terlebih dahulu, dia mungkin sudah bertemu dengan kemalangan. Ye Fan menggunakan api sejati 5 elemen untuk membakar tokoh-tokoh penting klan Ji sampai mati. Hal ini membuat Ji Haiyue merasa khawatir dan tidak berani melakukan apapun. Ji Haiyue mendengus. Dia tidak mau mengambil risiko. Jika pihak lain masih memiliki api sejati 5 elemen dan membakar benderanya, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Pada saat ini, ekspresinya serius. Di belakangnya ada hamparan putih yang luas. Es dan salju yang tak berujung muncul di udara. Udara dingin yang menusuk tulang seperti pisau yang menyerbu. Fenomena. Ye Fan terkejut. Klan Ji memang kuat. Murid lain dari generasi muda telah mengembangkan sebuah fenomena.
Salju putih bersih yang terhubung ke langit. Warna salju itu tak terbatas. Angin dingin yang menusuk tulang bersiul. Ji Haiyue berdiri di dunia es dan salju seperti dewa es. Tarian salju di bawah langit. Ji Haiyue berteriak. Fenomena yang dia padatkan memiliki kekuatan yang tak terduga yang menekan ke depan. Di wilayah ini, kepingan salju seperti bulu angsa beterbangan dan menutupi langit. Itu adalah hamparan putih yang luas tanpa ujung. Setiap kepingan salju seukuran telapak tangan. Cahaya dingin melesat ke segala arah. Kepingan salju yang berkilau dan tembus pandang itu setajam pedang. Mereka menyapu ke arah Ye Fan. Dentang dentang dentang. Bunyi dentang datang dari langit. Jutaan kepingan salju menari-nari di udara, ingin merobek langit. Mereka benar-benar menutupi area ini. Hati Ye Fan bergetar. Kuali di atas kepalanya dengan cepat membesar. Myriad Soski beredar dan memblokirnya di bawah. Jika Anda tidak memiliki api sejati 5 elemen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, seorang kultivator di laut reinkarnasi, dapat menghentikan saya? Dunia es dan salju di belakangnya bergegas keluar dari kabut putih yang tak berujung, bergegas menuju Ye Fan seperti tsunami. Boom! Padang rumput bergetar, semua vegetasi dengan cepat layu, dan kemudian hancur. Bahkan batu-batu itu tidak bisa melarikan diri, langsung membeku dan retak, lalu runtuh. Arus dingin yang menakutkan menghancurkan semua yang dilaluinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Celah besar muncul di padang rumput dan meluas ke kejauhan. Itu terlihat sangat menakutkan. Apapun yang menghalangi celah itu akan berubah menjadi bubuk. Semuanya membeku, semuanya membeku. Dunia yang berwarna salju menggantikan vitalitas yang penuh semangat. Keindahan dari tanah suci Yao Guang, apa yang kamu tunggu? Ye Fan berkata kepadanya secara diam-diam. Tawa yang memabukkan dan manis terdengar. Adik laki-laki Ye, kamu harus bertahan. Aku masih bersiap-siap. Ye Fan mengerti bahwa pihak lain tidak ingin bergerak sama sekali. Semuanya hanya alasan. Gemuruh. Kabut putih mengalir di depannya seperti lautan, menakutkan seperti tsunami. Segala sesuatu di sekitar Ye Fan langsung berubah menjadi abu. Bang! Dalam sekejap mata, Ye Fan diselimuti oleh kabut putih yang tak berujung dan langsung tersegel dalam es. Patung yang dingin dan kokoh muncul di sana. Berkilau dan tembus cahaya, balok es besar menyegelnya. Kuali itu melayang naik turun, tidak terpengaruh. Itu tergantung di atas patung es. Bahkan sosok legendaris yang berkultivasi ke alam rahasia ketiga hanya bisa mati dengan penyesalan setelah disegel dalam es. Sulit untuk memperpanjang hidupnya. Dia ingin bersaing dengan saudara Haiyue. Jika dia tidak memiliki api sejati 5 elemen, dia bukan apa-apa. Beberapa orang di belakang Ji Haiyue maju dan mengelilingi bongkahan es besar untuk mengamati. Bajingan kecil ini sombong untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Sayang sekali. Para senior keluarga Ji saya dibakar sampai mati olehnya. Itu tidak sepadan. Fenomena es dan salju saudara Haiyue memang tak terduga. Dia terbunuh saat dia menyerang. Aku ingin tahu apakah seni pencarian jiwa yang hebat dapat menemukan gerakan kaki yang luar biasa itu. Jiwanya belum dihancurkan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ketika Ji Haiyue mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih kuali. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur dan berteriak, mundur. Boom. Dor. 3 anggota keluarga Ji tewas seketika. Mereka dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan kuali, hanya menyisakan sedikit kabut darah yang mengambang di udara. Ye Fan sangat menyesal. Dia sengaja disegel dalam es untuk memancing semua orang mendekat dan menggunakan kuali yang terbuat dari Myriad Soski untuk mengguncang mereka semua sampai mati. Dia tidak menyangka Ji Haiyue begitu tajam. Dia langsung merasakan ketidaknormalan dan berteriak agar semua orang mundur. Pada akhirnya, dia hanya membunuh 3 orang. Anak nakal ini memang tercela. Seperti yang dikatakan kakek Ji Hui. Ekspresi selusin orang itu semuanya suram. Mereka diam-diam mengatupkan gigi. Dalam situasi di mana mereka yakin akan menang, mereka benar-benar membiarkan pihak lain membunuh mereka bertiga. Itu benar-benar memalukan. Fisikmu memang istimewa. Kamu benar-benar bisa menahan fenomena es dan saljuku. Ekspresi Ji Haiyue tenang. Dia tidak memiliki fluktuasi emosi yang berlebihan. Bukankah Ji Haiyue sudah memberitahumu? Aku bahkan bisa memblokir fenomena tubuh ilahi, apalagi fenomena es dan saljumu. Kata-kata Ye Fan tidak salah. Tubuhnya sangat istimewa. Ketika dihadapkan pada sebuah fenomena, secara otomatis akan mengedarkan kekuatan aneh untuk melawan fenomena eksternal. Seolah-olah itu tidak bisa dihujat.
Dia mengeluarkan ranting hijau dari botol giok murni. Ini adalah daun dari tanaman induk buah suci. Sekarang karena tidak ada banyak mata air suci yang tersisa, dia mulai memakan kuncup daun suci untuk mengisi kembali kekuatan sucinya. Setiap kali dia mengaktifkan kuali, itu akan menghabiskan sejumlah besar divine power. Jika dia tidak memiliki benda-benda ini, akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Ekspresi Ji Haiyue segera menjadi gelap. Apakah Anda mengatakan bahwa fenomena apapun tidak berguna melawan Anda? Kalau begitu biarkan aku mencoba. Boom! Di dunia putih es dan salju itu, vitalitas yang penuh semangat tiba-tiba muncul. Pohon giok yang kuat seperti naga muda bergegas keluar dan membekukan semua orang di tempat. Pada saat ini, waktu seakan-akan berhenti. Tidak ada salju putih, tidak ada gunung es, hanya ada pohon giok. Namun, itu membekukan ruang ini. Dalam sekejap mata, itu bergegas di depan laut reinkarnasi Ye Fan dan akan menerobos. Peristiwa tak terduga ini juga mengejutkan Ye Fan. Fenomena semacam ini memang aneh. Setelah es dan salju mencapai batasnya, itu benar-benar bisa menyegel ruang angkasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bang! Pohon giok yang membekukan ruang angkasa itu langsung hancur di depan Ye Fan. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang pecah dan menghilang. Tubuh Ji Haiyue bergetar hebat. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Di dunianya yang terbuat dari es dan salju, pohon giok itu muncul kembali, tapi sedikit lebih redup. Bagaimana ini mungkin? Dia penuh dengan ketidakpercayaan dan berkata, apakah fisik Anda benar-benar dapat secara alami menahan semua jenis fenomena aneh? Pada saat ini, yang lain mendapatkan kembali kebebasan mereka. Hati mereka berdebar-debar. Mereka membeku di tempat sekarang dan merasakan gelombang kekuatan aneh yang menakutkan. Ini benar-benar mengejutkan saya. Tubuh suci orang-orang dahulu membuatku semakin tertarik. Suara menyenangkan dari Yao Guang Saintes sekali lagi mencapai telinga Ye Fan. Ekspresi Ji Haiyue dingin saat dia berkata, aku akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk membunuhmu. Meskipun dia baru berusia 20-an, kekuatannya sebanding dengan sosok legendaris. Kekuatan tempur absolutnya cukup untuk menghancurkan Ye Fan. Dia merasa terhina berada di jalan buntu dengan seorang pembudidaya alam nirwana. Wosh! Bendera hitam berkibar, menutupi langit dan menekan Ye Fan. Boom! Tanah tiba-tiba runtuh. Tekanan absolut semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Ye Fan. Kuali melindunginya saat dia jatuh ke dalam retakan di tanah. Bendera berkibar. Setiap kali bendera itu bergetar, tanah akan runtuh. Hampir dalam sekejap, Ye Fan tertekan puluhan meter ke dalam tanah. Jika bukan karena kuali miliknya, yang dimurnikan dari ki dari semua penciptaan, dia pasti sudah menjadi abu sekarang. Akan sulit baginya untuk menahan kekuatan semacam ini. Mereka berada di alam yang berbeda dan dipisahkan oleh jurang alami. Kekuatan sucinya tampak tidak berarti ketika menghadapi kultivator yang telah mengembangkan 3 alam rahasia. Ye Fan terus memasukkan tunas pohon suci ke dalam mulutnya untuk mengisi kembali divine power-nya dan untuk mengaktifkan ki dari semua ciptaan untuk melawan. Tanpa kedua hal ini, tubuh dan jiwanya akan segera hancur. Keindahan dari tanah suci Yao Guang, jika Anda tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Apakah Anda ingin membawa mayat saya kembali? Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya. Tidak perlu terburu-buru. Saya pikir adik Ye masih bisa bertahan. Aku masih butuh waktu untuk bersiap. Suara lembut dari Yao Guang Saintes terdengar. Sialan kau. Yao Guang tidak marah. Suaranya sangat menarik dan sangat menyihir. Dia berkata, tunggu sebentar, kakak akan pergi menyelamatkanmu. Dentang. Pada saat ini, wajah Ji Haiyue menjadi dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian menebas ke bawah. Pedang es besar melesat keluar dari lengan kanannya dan langsung membelah tanah. Itu menekan ke bawah ke arah Ye Fan. Retak. Semua tulang di tubuhnya bergetar. Meskipun kuali itu memblokir semuanya, tekanannya terlalu besar. Tubuh fisiknya yang kuat hampir runtuh. Masih ada beberapa api sejati 5 elemen di dalam kuali. Ye Fan benar-benar ingin menggunakannya, tetapi mengingat dia masih harus menghadapi pendeta Yao Guang, dia tidak bertindak gegabah. Yao Guang Saintes, jika kamu tidak bergerak sekarang, aku akan memberikan kuali ini kepada klan Ji. Setelah mentransmisikan suaranya, Ye Fan berteriak, Ji Haiyue, aku akan memberimu ki dari semua penciptaan. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya terkoyak oleh seseorang. Kekuatan ilahi yang kuat tiba-tiba masuk dan benar-benar menghancurkan pola dao yang telah ditetapkan Ji Haiyue. Semuanya menjadi jelas kembali.
Sosok manusia yang sepenuhnya terbentuk dari cahaya memegang pedang besar dan menebas. Murid-murid klan Ji seperti orang-orangan sawah yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka terbunuh dengan masing-masing pedang. Awan kabut berdarah bermekaran di langit. Itu tidak terlihat seperti pedang panjang lagi. Itu lebih seperti palu dewa petir. Itu sangat berat. Ketika mendarat, satu orang pasti akan hancur. Tidak peduli apapun jenis harta karun ajaib itu tidak bisa menghentikannya. Hampir dalam sekejap, selusin atau lebih murid klan Ji semuanya terbunuh. Tidak ada satu pun yang bisa melarikan diri. Mata Ji Haiyue hampir meledak. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga sebelum dia bisa bergegas, semuanya sudah berakhir. Hualala. Dia memegang bendera di tangannya dan mengibarkannya dengan keras. Seketika itu juga, angin dan guntur memenuhi langit. Awan muncul dan menghilang. Bumi berguncang. Ji Haiyue sangat marah. Dia bergegas menghampiri dan bertarung dengan sosok manusia yang terbentuk dari cahaya. Telapak tangan kekosongan, teknik besar kekosongan, dan teknik rahasia lainnya digunakan. Mereka hampir saja menghancurkan langit dan bumi. Meskipun hanya ada sekitar selusin anak muda seperti ini di daerah ini, mereka masih memberikan banyak tekanan padanya. Pada saat ini, tren umum, yang dibentuk oleh urat nadi bumi telah rusak. Itu tidak bisa lagi menghentikan Ye Fan untuk pergi. Dia menggunakan gerakan kaki misterius dan menghilang ke cakrawala. Tidak lama kemudian, dia bergegas keluar lebih dari 100 mil. Adik laki-laki Ye, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Demi menyelamatkanmu, aku bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku, namun kamu melarikan diri tanpa jejak, mengabaikanku. Suara wanita suci Yao Guang terdengar manis. Dia muncul di kejauhan, menghalangi jalannya. Dia seperti bunga teratai yang baru saja mekar. Kulitnya sebening kristal dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Matanya seperti permata hitam dan alisnya melengkung. Ketika dia sedikit mengerutkan kening, dia terlihat sangat menawan. Pakaiannya berkibar dan gaunnya menari-nari, menggambarkan lekuk tubuhnya yang membanggakan. Dia memiliki sosok iblis yang bisa memikat semua makhluk hidup. Namun, tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Dia sangat seksi dan ada lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dia setengah malaikat dan setengah penyihir. Itu adalah ilusi. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, jadi aku pergi duluan. Apakah kamu tidak menyusul? Ye Fan merasa curiga. Dia berkata, bayangan itu barusan adalah. Itu adalah dewa dari istana Zi Suci. Bagaimana menurutmu? Kamu seharusnya bisa menipu Ji Haiyue setelah menunjukkan teknik pedang itu, kan? Sang pendeta tersenyum manis. Dia tidak memakai riasan apapun, tapi dia lebih cantik dari bunga. Dia membuat orang mengerti apa artinya menjadi sangat menawan dan apa artinya bisa menggulingkan kota dengan senyuman. Kecantikannya sangat memikat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi datang dari langit yang jauh. Kecantikannya terkendali, dan penampilan yang jelas muncul. Dia sebenarnya sangat mirip dengan Alkaid Saintes, tapi dia mengenakan baju besi yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Cahaya dingin dari baju besi logam membuatnya terlihat lebih cantik, dan dia memiliki temperamen yang berbeda. Wosh! Dewa itu menghilang ke dalam dadanya, hanya menyisakan sedikit kekuatan dewa. Dia tidak terlihat. Setelah menyingkirkan Ji Haiyue, dia dihentikan oleh Saintes. Ye Fan merasa lebih bermasalah. Wanita ini luar biasa dan sulit untuk dihadapi. Apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan klan Ji? Ada ratusan pembudidaya yang kuat mencariku di padang rumput ini. Sang pendeta tersenyum dan berkata, ikutlah denganku. Aku berjanji padamu bahwa kamu akan aman. Adik Ye, jangan khawatir. Saya tidak akan pergi ke tanah suci Yao Guang. Saya akan dikirim ke wilayah utara. Kita bisa bepergian bersama nanti. Bibir merahnya lembab dan seksi. Dia tersenyum dan berkata, ayo kita tinggalkan padang rumput ini dulu. Ye Fan tidak banyak bicara. Dia mengikutinya dan tiba di sebuah tanah tandus. Ada sebuah istana yang bobrok. The Saintes berjalan dengan ringan dan kemudian melambaikan tangan pada Ye Fan. Dia berkata, saya telah memperbaiki gerbang luar angkasa di sini. Itu bisa menteleportasi kita puluhan ribu mil jauhnya. Kita bisa menyingkirkan klan Ji dengan cepat. Kita tidak akan pergi ke tanah suci Yao Guang. Aku tidak akan berbohong padamu. Tentu saja tidak. Ye Fan dengan hati-hati mengamati pola-pola itu. Mereka memang tidak akan pergi ke tanah suci Yao Guang. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Untuk menyingkirkan klan Ji, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan berdiri di atas platform giok mistik.
Setelah sumbernya ditempatkan, cahaya melesat ke langit dan gelombang energi yang kuat menyebar. Gerbang luar angkasa terbuka dan langit retak. Keduanya berjalan masuk. Namun, keduanya berada agak jauh. Mereka berdua takut dan tidak ingin terlalu dekat. Tidak lama kemudian, kegelapan yang tak berujung menghilang dan cahaya muncul di depan mereka. Mereka berhasil menyeberangi langit dan muncul di sebuah tanah yang bersih yang dipenuhi dengan bunga dan burung. Aliran sungai bergemericik, tanaman-tanamannya harum, dan gunung-gunungnya hijau serta airnya jernih. Paviliun-paviliun bertebaran di antara pegunungan dan sungai. Tempat itu tenang dan alami. Ini adalah salah satu tempat tinggal saya. Jaraknya 30.000 mil dari daerah itu. Anda bisa yakin. Yakinlah. Ye Fan berpikir sendiri. Dia melihat sekeliling dan siap untuk melarikan diri kapan saja. Dia merasa bahwa saintes itu sulit untuk dihadapi. Adik laki-laki Ye, saya telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Kamu tidak perlu berjaga-jaga terhadapku. Saintes menyisir rambutnya dan tersenyum. Saya tidak menginginkan sumber ki segala sesuatu. Aku hanya ingin melihat tubuh suci dari para leluhurmu dan melihat apa yang istimewa darinya. Ye Fan tidak melihatnya sebagai bodhisattva wanita. Meskipun dia dipanggil saintes, dia bertindak lebih seperti penyihir. Dia benar-benar ingin berurusan dengannya sekarang. Namun, itu lebih baik daripada dikepung oleh klan Ji di depan padang rumput. Dia masih punya kesempatan saat ini, tapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Adik laki-laki Ye, kamu terlalu rendah hati. Tubuh suci orang-orang dahulu mengandung rahasia besar. Meskipun saya tidak bisa berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanah suci tidak pernah menyerah. Jika saya menemukan Anda, saya pasti akan membawa Anda masuk. Sang Suci tersenyum manis dan berkata, saya tidak akan memberikanmu ke tanah suci untuk mereka pelajari. Saya hanya ingin melihat sendiri apa yang begitu misterius tentang Anda. Ye Fan menatap wajahnya yang cantik dan jernih dan berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu aku harus merepotkanmu sebentar. Aku akan membiarkanmu tidur dan melihatnya sendiri. Rambut sang santa menari-nari tertiup angin. Lehernya yang ramping berwarna putih dan lembut, yang sangat menarik. Kau membuat sebuah pola di sini dan memadatkan kekuatan gunung dan sungai. Apakah Anda mencoba menyegel saya di sini? Ye Fan melihat sekeliling pada pemandangan yang indah. Bulu mata saintes berkibar. Dia menatapnya dengan tatapan memesona dan berkata, jangan anggap aku orang jahat. Mengapa saya melakukan ini padamu? Ye Fan hendak mengeluarkan kuali untuk melindungi dirinya sendiri dan kemudian terbang. Dia tidak ingin terus terjerat dengan wanita suci yang menggoda ini. Kamu. Pada saat itu, dia terkejut. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya terasa berat dan tidak bisa bersirkulasi dengan lancar. Sulit baginya untuk mengeluarkan kuali. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Sang pendeta mengeluarkan tawa seperti lonceng dan berkata, sepertinya kamu ingin membunuhku sekarang dan ingin menggunakan kekuatan sucimu. Kamu pasti sudah merasakan perubahan pada tubuhmu. Ye Fan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat kau dan Ji Haiyue bertengkar, aku tidak sengaja menumpahkan sebagian bubuk penyegel peri. Itu disempurnakan oleh tetua agung-agung dari sekolah Yao Guang saya selama beberapa dekade. Dikatakan bahwa jika dosisnya cukup, itu benar-benar dapat menyegel kekuatan ilahi dari sosok yang perkasa. Pendeta Yao Guang tersenyum tipis dan berkata, saya melakukan ini karena saya tidak ingin memiliki konflik dengan Anda. Jika tidak, jika kita bertengkar, aku mungkin tidak sengaja membunuhmu. Bukankah itu terlalu membosankan? Oke, kamu cukup kejam. Ye Fan perlahan berjalan ke depan. The Saintes tersenyum manis dan berkata, saya tahu bahwa tubuh fisik adik Ye sekuat harta karun yang luar biasa. Jangan sia-siakan energimu. Jangan terlalu dekat denganku. Pantatnya bulat, pinggangnya ramping, dan payudaranya bulat. Lehernya indah, dan wajahnya tak tertandingi. Pada saat ini, dia menggerakkan tubuhnya dan mundur perlahan. Senyumnya sangat lembut dan menawan. Pada saat inilah dia memusatkan pikirannya. Danau emas di antara alisnya bergetar, dan Divine Sense-nya terwujud dan melesat maju dalam serangan. Ah! Kau! Sang Saintes menjerit ketakutan. Wajahnya yang cantik menunjukkan bahwa dia kesakitan dan dia akan jatuh. Ye Fan berlari ke depan dengan cepat dan kesadarannya yang kuat tidak berhenti menyerang. Dia secepat kilat dan tiba di hadapan Saintes hanya dalam hitungan detik. Dia melompat dan mendorong Saintes ke rumput. Namun, sang Saintes hanya berteriak ketakutan pada awalnya. Dia sama sekali tidak putus asa. Ruang di antara alisnya juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan.
Pada saat ini, dia membuka matanya dan menatap Ye Fan. Pada saat yang sama, tubuh lembutnya memancarkan energi dewa yang menakutkan. Meskipun lautan kesadarannya tidak terluka, dia tidak bisa terganggu. Kesadaran Ye Fan terlalu menakutkan dan hampir menekannya. Ye Fan merasa bahwa dia tidak bisa menahan tubuh yang luar biasa ini lebih lama lagi. Tubuhnya yang lembut memiliki energi dewa seperti lautan yang akan meledakkannya. Kesadarannya tidak berhenti menyerang. Danau emas di antara kedua alisnya menyilaukan seperti matahari. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan psikologis dan menggigit. Aroma yang menyegarkan tercium. Dia menggigit telinga Saintes dan tidak melepaskannya. Kamu. Seperti yang diharapkan, Saintes merasa malu dan marah pada saat yang bersamaan. Cahaya di antara alisnya berdesir. Ye Fan menggunakan kesadarannya untuk menyerang. N. Chapter 173 Kamar Pengantin. Yao Guang Saintes menjerit. Telinganya yang halus digigit oleh gigi seputih salju. Tidak hanya menyakitkan, tapi juga membuatnya merasa malu. Kesadaran jiwanya menjadi tidak stabil. Cahaya di antara kedua alisnya meredup. Kesadaran jiwa Ye Fan seperti pedang. Itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menebas samudera kesadaran Yao Guang Saintes. Pada saat yang sama, dia mencoba menekan tubuhnya agar tidak terlempar. Wosh! Sebuah tanda berlian muncul di antara alis Yao Guang Saintes. Itu seperti peri yang keluar dari air. Itu menyerangkan berkas cahaya warna-warni dan menghalangi sinar cahaya keemasan. Ye Fan terkejut. Kesadaran jiwa Yao Guang Saintes begitu kuat sehingga di luar dugaannya. Kesadaran jiwanya hampir sekuat miliknya. Dia memfokuskan kesadaran jiwanya dan mendorong kekuatan samudera kesadarannya. Danau emas itu menggelegak. Energi emas terus mengalir keluar seperti gelombang air. Itu membentuk pedang di udara dan melesat ke arah tanda berlian. Mereka berdua terjerat. Mereka bisa merasakan suhu satu sama lain. Di bawah mereka, Yao Guang Saintes seperti batu giok yang hangat. Tubuhnya yang lembut dan ramping bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia hampir menjatuhkan Ye Fan beberapa kali. Ye Fan berada di atas angin dalam hal kesadaran jiwa. Meskipun Yao Guang Saintes sangat kuat, dia tidak bisa bersaing dengannya. Danau emas itu sedalam jurang. Kesadaran jiwa terus mengalir keluar. Pada awalnya, itu seperti aliran kecil. Kemudian, itu menjadi seperti sungai yang panjang. Wajah Yao Guang Saintes menjadi pucat. Wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan. Tanda berlian di dahinya memudar dan ditekan. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mengumpulkan pikirannya dan kekuatan ilahi dalam tubuhnya mendidih. Kehendak dewa bergegas keluar dari istana Zi Suci dan siap menyerang Ye Fan. Karena dia teralihkan sejenak, dia menjadi lebih pasif dalam pertempuran kesadaran jiwa. Ye Fan hampir menyerang lautan kesadarannya. Tubuhnya bergetar. Sinar cahaya keemasan bergerak maju dengan cepat. Pendeta Yao Guang terkejut. Dia berteriak. Cahaya warna-warni mengalir di lautan kesadarannya. Tanda berlian itu bersinar lagi. Pada saat yang sama, dewa yang bergegas keluar dari istana suci Zi benar-benar jelas. Dia mengambil satu langkah ke depan. Dia ditutupi dengan baju besi logam perak yang bersinar cemerlang, membuat orang merasa seperti seorang dewi yang turun ke dunia. Rambut hitamnya yang indah dan tubuhnya yang seperti salju, dipadukan dengan baju besi perak, memberinya temperamen yang tak terlukiskan. Dia memiliki pesona seorang penyihir, tetapi juga kesucian seorang dewi. Dua temperamen yang berbeda berpadu bersama, dan dari sudut yang berbeda, dia memberikan perasaan yang berbeda. Ya, Yao Guang Saintes yang asli bertarung melawan Ye Fan. Kehendak dewa yang dibentuk oleh Istana Suci Zi tidak memiliki kesadaran ilahi untuk membimbingnya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan tenang. Bunuh. Pendeta Yao Guang mendengus. Dia mengambil risiko dan dengan paksa memisahkan seutas rohnya untuk memasuki roh dewa. Pada saat ini, kesadaran spiritual Ye Fan terbakar seperti api, melonjak ke depan, secara langsung membuat tanda berbentuk berlian itu meredup. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan pintu kesadaran Yao Guang Saintes dan hendak menyerang. Pada saat yang sama, rambut hitam sang dewa beterbangan di udara, dan baju zirah peraknya bersinar. Wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi hidup, dan matanya penuh dengan semangat. Namun, gerakannya masih sedikit kaku. Potensi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Dentang. Dia mencabut pedang sihir yang tergantung di pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Pedang itu secerah air musim gugur. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Seolah-olah dia akan membunuh iblis dengan cahaya suci yang mengalir di sekelilingnya. Swoosh!
Dewa itu mengayunkan pedang dan menebas Ye Fan, mencoba memotongnya menjadi dua. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Ye Fan akhirnya menyerang kesadaran suci Yao Guang, mengirimkan cahaya ke dalam dirinya. Keduanya sangat menentukan. Yao Guang Saintes ingin menghancurkan tubuh fisiknya, menghapus bentuk fisiknya, dan kemudian membunuhnya. Ye Fan, di sisi lain, ingin menghancurkan lautan kesadarannya, menghancurkan indera keilahiannya, dan menghancurkan jiwanya, lalu membunuhnya. Dentang. Pedang ilahi yang memancarkan cahaya ke segala arah memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang saat menebas. Kesadaran spiritual Ye Fan sangat tajam. Dia membawa Yao Guang Saintes dan berguling dengan cepat. Pedang itu menebas celah sedalam 10 meter di padang rumput. Tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya pedang ini. Jika itu mengenai tubuhnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia menggigit telinga kristal Yao Guang Saintes dan tidak ingin melepaskannya. Keduanya terjerat dan berguling sejauh lebih dari 10 meter. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa dewa ini lambat. Hanya seutas kesadaran spiritual yang telah memasuki tubuhnya, jadi dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Ah! Teriak Yao Guang ketakutan. Kesadarannya hancur, dan cahaya keemasan mengalir seperti sungai. Ini adalah dunia kesadaran yang suci dengan awan dan kabut yang bergulung-gulung. Yao Guang berdiri di depannya, anggun dan anggun. Di dunia kesadaran ini, waktu seakan-akan berhenti. Dia berpura-pura tenang dan berkata, saya tidak menyangka kesadaran spiritual Anda begitu kuat. Ye Fan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ada dewa pembunuh di luar. Dia bergegas maju. Adik laki-laki Ye, kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi pendeta Yao Guang berubah menjadi dingin. Dia melarikan diri dengan cepat dan muncul di langit dunia kesadaran. Cahaya keemasan melesat ke langit dan mendekat. Dalam sekejap, itu ada di depannya. Kesadaran spiritual saya adalah kartu truf saya yang paling kuat. Aku tidak menyangka milikmu bahkan lebih menakutkan daripada milikku, kata Yao Guang Saintes sambil terbang. Ye Fan tidak menjawab. Kesadaran spiritual emasnya berubah menjadi tangan besar dan menamparkan. Puff. Tubuh surgawi Yao Guang Saintes menjadi buram. Dia terluka. Dia bergerak lebih cepat dan tenggelam ke kedalaman lautan kesadaran. Dentang, dentang, dentang. Cahaya keemasan berubah menjadi ratusan cahaya pedang dan melesat seperti hujan meteor, mencoba menghancurkan Yao Guang Saintes. Swoosh! Pada saat ini, sosok cantik itu menghilang ke dalam awan. Pada saat yang sama, Ye Fan merasakan bahaya. Di langit di atas lautan kesadaran, awan dan kabut melayang. Sebuah istana besar muncul dan menekan ke arahnya. Auranya megah seperti bidang bintang. Itu sulit untuk ditolak. Apa yang terjadi? Ye Fan terkejut. Kesadaran spiritual lawan jelas tidak sekuat miliknya. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan? Tawa suci Yao Guang datang. Dia berdiri di istana besar seperti peri dari Danau Giok. Pakaiannya berkibar-kibar tertiup angin dan dia sangat cantik. Dia dikelilingi oleh awan dan kabut. Adik Ye, tidak peduli seberapa liciknya kamu akan mati hari ini. Jangan khawatir, aku akan menguburkanmu dengan baik. Ye Fan mencoba yang terbaik untuk mundur tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Istana besar itu telah sepenuhnya menyegel tempat ini. Mengapa seperti ini? Dia benar-benar terkejut dan berkata, mengapa ada istana di lautan kesadaranmu? Ini adalah harta karun rahasia yang saya temukan di sebuah gua kuno yang ditinggalkan di tanah suci Yao Guang ketika saya masih muda. Itu disebut, Istana Bulan. Kekuatannya sulit diperkirakan. Citra Dewi Suci Al-Qaid tidak berbeda dengan orang sungguhan. Kulitnya seputih salju, dan pipinya lembut dan halus. Dia berkata, sejak saya mendapatkannya, patung itu masuk ke dalam ruang di antara alis saya. Setelah lebih dari 10 tahun, benda itu memupuk kesadaran jiwa saya ke tingkat yang sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan tertekan oleh kesadaran spiritual Anda setelah bertemu dengan Anda hari ini. Ini benar-benar mengejutkan. Istana Bulan. Di dahi dan itu bisa menumbuhkan kesadaran spiritualmu. Ye Fan terkejut. Ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Jadi, kamu tidak mati sia-sia. Aku akan mengirim adik Ye dalam perjalanan. Yao Guang bersinar dengan cahaya suci. Ketika dia tersenyum, dia terlihat sangat menawan seperti wanita cantik. Istana Bulan seperti istana bulan. Cahaya bulan menyebar seperti air. Perlahan-lahan menekan ke bawah. Semua yang ada di bawahnya akan segera menghilang. Kesadaran spiritual Ye Fan seperti lilin yang berkedip-kedip yang bisa padam kapan saja. Tunggu sebentar.
Ye Fan berteriak, kecantikan dari tanah suci Yao Guang, aku masih belum tahu namamu. Yao Si. Pendeta Yao Guang membuka bibir merahnya dan mengucapkan dua kata ini. Namun, dia tidak berhenti di situ. Istana bulan yang besar terus menekan. Dalam ruang kesadaran spiritual ini, waktu itu abadi. Sulit bagi orang untuk merasakan berlalunya waktu. Ye Fan terkejut. Dia takut ini semua disebabkan oleh istana bulan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas keluar. Di dunia luar, danau emas di antara alisnya tiba-tiba meredup. Kemudian, itu berubah menjadi matahari keemasan dan bergegas keluar. Swoosh! Itu segera memasuki dahi Yao Si. Ruang kesadaran spiritual ini berguncang dengan keras. Retak. Ruang yang tersegel terkoyak. Dua kesadaran spiritual Ye Fan bergabung menjadi satu. Dia menghindari istana bulan yang menekan dari langit dan muncul kembali di langit yang jauh. The Yao Guang Saintes mengerutkan kening. Dia telah gagal di saat-saat terakhir. Dia sangat tidak rela. Ye Fan berhenti di langit yang jauh. Dia tidak segera mundur. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, saya mengerti sekarang. Istana bulan itu hanya bisa melayang naik dan turun untuk memperbaiki daerah sekitarnya. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Tidak heran kamu memikatku ke sana. Meski begitu, apa yang bisa kamu lakukan? Yao Si mencibir. Dia terlihat tenang dan tenang. Kesadaran spiritual saya ada di istana bulan. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Memang, kamu, Yao Guang tidak bisa tetap tenang lagi. Aku pergi. Ye Fan tertawa. Dia mengirimkan untaian kesadaran spiritualnya dan berkata, ke kamar pengantin. Istana bulan terpaku di antara alis Yao Si. Waktu sepertinya telah berhenti di dalam. Ketika Ye Fan bergegas keluar, hanya beberapa saat telah berlalu di dunia luar. Untaian kesadaran spiritual kembali ke dahinya. Tubuh fisiknya segera sadar kembali. Pada saat ini, dia masih menggigit telinga yang halus dan indah itu. Aroma yang menyerupai bunga anggrek menguar ke dalam lubang hidungnya. Tidak jauh dari situ, dewa itu menebas lagi dengan pedangnya. Ye Fan dengan cepat melompat dan mundur bersama dengan Yao Guang. Gerakan dewa itu lambat, tapi masih merupakan ancaman besar. Pada saat ini, dia memblokir kesadaran spiritual Yao Guang Saintes di antara alisnya sehingga kesadaran spiritualnya tidak bisa keluar. Meskipun benda langit yang lembut ini melonjak dengan kekuatan ilahi, itu bukan lagi ancaman baginya. Yao Guang Saintes, jika Anda tidak keluar, kami akan memasuki kamar pengantin. Ye Fan tertawa. Meskipun kekuatan sucinya disegel, tubuh fisiknya masih sangat kuat. Dia berlari seperti angin dan dewa di belakangnya tidak bisa mengejar. Bang! Ye Fan meninju dengan sekuat tenaga, mengenai daging di lengannya, tapi dia tidak bisa mematahkannya. Anehnya, peta bintang muncul di tubuh Yao Guang Saintes. Itu tampak seperti baju zirah seorang dewa karena memancarkan cahaya misterius. Dia terkejut dan merasa bahwa wanita ini sama sekali tidak sederhana. Boom! Ruang di antara alis Yao Si dipenuhi dengan cahaya ilahi. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar karena dia tidak ingin terjebak di dalam. Dia takut Ye Fan akan mengacau. Meskipun kesadaran spiritualnya tidak bisa keluar, dia bisa merasakan segala sesuatu di luar. Sedikit kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya. Dia berteriak ketakutan, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengukur untukmu. Ye Fan tertawa. Bajingan. Ye Fan menggendong Yao Guang Saintes di pelukannya dan berlari cepat. Dewa di belakangnya bergerak perlahan sehingga dia menyingkirkannya dengan cepat. Kamu. Yao Guang Saintes hampir pingsan karena marah. Kamu berkembang dengan baik di tempat yang seharusnya berkembang dengan baik dan ramping di tempat yang seharusnya ramping. Saya tidak bisa tidak mengagumi Anda. Jika saya melemparkan Anda ke kerumunan, saya pikir banyak pria akan tergila-gila pada Anda. Ye Fan menggigit daun telinganya dan berkata, jika Anda ingin berurusan dengan saya, Anda harus siap untuk membayar harganya. Tubuh Yao Si yang seperti batu giok bersinar dengan cahaya, lembut dan memikat. Tubuhnya yang harum berbau seperti anggrek. Lehernya yang ramping seputih batu giok, bersinar dengan cahaya. Rambutnya yang indah melayang di wajah Ye Fan seperti angin musim semi. Ye Fan, aku akan membunuhmu. Aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah membiarkan saya mengendalikan kesadaran jiwa. Yang lainnya adalah memasuki kamar pengantin. Tangan Ye Fan melingkari pinggangnya yang ramping sementara tangannya yang lain bergerak secara acak. Dia tertawa. Buatlah keputusanmu. N. Chapter 174 lebih buruk dari binatang. Yao Guang Saintes adalah setengah iblis dan setengah malaikat. Dia memiliki pesona yang tak tertandingi.
Meskipun dia sangat menawan, dia dikelilingi oleh cahaya suci dan memiliki aura khusus. Dia memiliki kecantikan yang dapat memikat bahkan burung dan binatang buas, dan kecantikan yang dapat melebihi bulan dan membuat bunga malu. Ditambah dengan temperamen yang hampir kontradiktif ini, membuatnya terlihat seperti bisa membalikkan semua makhluk hidup dan sangat menawan. Aku tidak akan memilih salah satu dari mereka. Mata hitam Yao Xi yang seperti permata memancarkan dua berkas cahaya. Dia terlihat sangat halus. Meskipun dia hanya mengirimkan beberapa pancaran kesadaran jiwa, dia masih menunjukkan kompetensinya yang mengintimidasi. Ye Fan mengungkapkan senyum dingin. Danau emas kecil di glabelanya mengirimkan sinar kesadaran jiwa lainnya ke arah Yao Guang Saintes. Dia ingin menghapus sinar kesadaran jiwa itu. Kecuali jika kesadaran jiwamu tetap berada di Istana Bulan selamanya, aku akan membunuh setiap pancaran yang keluar. Cahaya emas itu seperti air raksa yang mengalir ke tanah. Cahaya itu menyapu setiap inci ruang dan menangkap kesadaran jiwa Yao Guang. Pada saat yang sama, dia mengencangkan lengannya untuk menekan tubuh lembut Yao Guang Saintes untuk menahan kekuatan dewa yang kuat. Swoosh! Kesadaran jiwa Yao Xi segera padam. Dia ingin bersembunyi, tapi cahaya di matanya meredup. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Fan berteriak. Kemudian, cahaya emas itu begitu menyilaukan sehingga menyapu seketika. Yao Guang Saintes menjerit ketakutan. Sinar kesadaran jiwanya disegel dan dihancurkan di tempat. Ye Fan, kau berani melakukan ini padaku. Yao Guang Saintes sangat dingin. Kesadaran jiwanya keluar dari glabelanya. Kesadaran jiwanya sedingin salju yang tertiup angin. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apa yang akan kamu pilih? Ye Fan menggendong Yao Guang Saintes dan berjalan menyeberangi jembatan batu ke sebuah paviliun. Apa kau tidak takut tanah suci Yao Guang akan menghancurkan jiwa dan ragamu? Yao Guang mendesis. Aku hanya tahu bahwa jika aku tidak mengendalikanmu, aku tidak bisa lepas dari kematian. Kau telah melakukan ini padaku. Apa lagi yang bisa aku tahan? Saya tidak akan memiliki keraguan. Ye Fan duduk di bangku batu di paviliun dan memegangi pinggangnya yang ramping. Bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan lain? Orang suci Yao Guang benar-benar takut. Biasanya, semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia tenang dan tenang. Namun, saat ini, dia merasa tidak nyaman. Perjanjian macam apa? Lepaskan harimau kembali ke gunung, tinggalkan masalah di masa depan, sehingga Anda bisa datang dan membunuh saya di masa depan. Apakah kamu bertekad untuk menyingkirkanku? Rasa ilahi Yao Guang Saintes berfluktuasi. Aku tidak akan membunuhmu. Biarkan aku mengendalikan hawa suci. Saya pikir kita bisa rukun. Ye Fan mengerahkan sedikit tenaga dan membiarkan tubuh lembut itu duduk di pangkuannya. Pendeta Yao Guang menjerit, Ye Fan, jangan bertindak terlalu jauh. Saya membiarkan Anda mengendalikan kesadaran spiritual, sehingga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman, saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Saya akan melakukan apa yang saya katakan karena saya sebenarnya hanya ingin hidup. Kamu memaksaku untuk melakukan semua ini. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan membelai tubuh Yao Guang. Seketika, dia berteriak, Ye Fan, kau, hentikan. Indera ilahi pendeta Yao Guang kembali ke dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Saat tangannya membelai tubuhnya, dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, kondisimu terlalu keras. Jika saya tidak keras, bagaimana saya bisa hidup? Ye Fan mengangkat dagu Yao Xi dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu secantik bunga dan seindah batu giok. Aku tidak bisa tidak ingin mencintaimu. Jika Anda tidak membuat keputusan sekarang, ayo pergi ke kamar pengantin. Tidak akan adil bagiku untuk memilikimu. Kamu tidak tahu malu. Yao Xi sangat marah. Yao Guang Saintes sangat mulia di wilayah selatan. Kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian semua orang. Banyak orang mengaguminya. Namun, Ye Fan mengatakan tidak adil baginya untuk memilikinya. Senyum Ye Fan semakin lebar. Dia membelai pipinya yang halus dan berkata, buatlah keputusan sekarang. Kulit Yao Guang Saintes sehalus sutra. Hangat dan sejernih batu giok. Dia seperti mutiara yang bisa menggerakkan hati orang. Dia memiliki pesona yang tak tertandingi. Saya tidak bisa menyetujui persyaratan Anda. Perasaan ilahi Yao Xi melonjak dengan hebat. Ye Fan tersenyum dan berkata, bagus. Saya pikir Anda memilih kondisi kedua. Jika demikian, ayo kita pergi ke kamar pengantin. Yao Guang Saintes berteriak. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin.
Dia tampak seperti malaikat yang turun ke dunia fana. Matanya berkabut. Indera sucinya mengalir keluar dan dia ingin menggunakan teknik rahasianya untuk membunuh Ye Fan. Pada saat yang sama, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Dia tampak seperti batu giok yang indah dengan cahaya aneh dan kekuatan dewa yang melonjak. Bang! Tubuhnya yang kuat tidak bisa mematahkan tubuh surgawi Yaoshi seperti terakhir kali. Tinjunya yang tak terkalahkan diblokir oleh cahaya. Bang! Bang! Tinjunya bisa mematahkan harta karun roh, tapi tidak bisa membunuhnya. Di permukaan tubuh Yao Guang Saintes, ada peta bintang misterius. Itu samar-samar terlihat dan menghalangi tinjunya. Itu adalah pemandangan yang aneh. Peta bintang itu terang dan berkilau. Pada saat yang sama, terasa dalam seolah-olah ada wilayah bintang yang nyata yang menutupi tubuh Yaoshi. Apa ini? Ye Fan bingung. Dia terus meninju tetapi tidak bisa memecahkannya. Peta bintang itu seperti baju besi pertempuran dewa. Itu berkabut dan suci dan memblokir tinjunya. Ye Fan, kita sebenarnya bisa duduk dan berbicara, kata Yao Guang Saintes. Dia diselimuti cahaya dan cahaya bintang terus mengalir di sekelilingnya. Ye Fan mengabaikannya dan langsung menghancurkan beberapa helai kesadaran ilahi, hanya menyisakan satu helai untuk dia gunakan transmisi suara. Ini adalah baju besi pertempuran tanah suci Yao Guang. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Baju besi pertempuran dari Saintes. Aku tidak perlu menghancurkannya. Aku hanya perlu melepas lapisan lainnya. Ye Fan langsung merobek bagian lengan baju Yao Guang Saintes. Kau! Yao Guang Saintes sangat marah dengan kata-katanya. Dia bahkan lebih takut dengan tindakannya. Saya pikir akan lebih mudah untuk melepaskan lapisan lainnya daripada mematahkan baju besi pertempuran Saintes. Tindakan Ye Fan lembut tapi tegas. Robek. Bagian lain dari lengan bajunya robek. Itu beterbangan di luar paviliun seperti kupu-kupu. Ye Fan memegang Yao Guang Saintes dengan satu tangan dan menggerakkan tangan yang lain dengan tenang seolah-olah dia akan membuka kotak harta karun dan menghargai harta karun itu. Kamu! Yao Guang Saintes memang ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, hentikan. Robek. Lengan bajunya jatuh seperti bunga yang jatuh ke tanah. Lengan gioknya terlihat. Warnanya putih seperti akar teratai yang keluar dari air. Hangat seperti batu giok putih. Lekukannya lembut dan indah. Bisa dikatakan sebagai karya seni yang luar biasa. Lengan yang seperti batu giok ini berwarna putih bersih dan tanpa celah dengan bintik-bintik kilau. Bisa dikatakan memiliki daging es dan tulang giok, menyihir pikiran seseorang. Begitu sempurna. Ye Fan berkomentar dengan suara lembut. Ye Fan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia mencoba berbicara dengan tenang. Tentu saja aku tahu. Saya menghargai lengan telanjang seorang wanita cantik. Sayangnya, tidak ada anggur atau makanan. Kalau tidak, saya akan menikmatinya. Kau. Melihat dia begitu bangga, Yao Guang Saintes bahkan lebih malu dan marah. Ye Fan mengulurkan tangannya dan menyelipkannya ke lengannya. Dia merasakan kelembutan dan kristal. Dia berkata, kamu adalah makanan yang memanjakan mata. Aku tidak butuh anggur atau makanan. Yao Guang Saintes saja sudah cukup. Kau, jangan main-main. Yao Guang Saintes tampak gugup. Dia dulu begitu menawan dan seksi. Namun, saat ini, dia cemas. Dia sama sekali tidak terlihat menawan. Jangan khawatir. Aku tidak akan main-main. Ye Fan tersenyum dan berkata, saya selalu serius saat melakukan sesuatu. Berbicara sampai di sini, dia melihatnya dengan serius dan hati-hati. Dengan suara robek, dia merobek lengan baju yang lain. Lengan giok lainnya juga berkedip-kedip dengan kilau yang kabur, dengan bintik-bintik cahaya yang beredar. Ye Fan, aku bilang aku akan serius. Jangan khawatir. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata, tidak heran orang-orang mengatakan bahwa dunia adalah apa yang saya inginkan, begitu juga dengan keindahannya. Tubuh yang indah itu ada di depan saya. Saya lebih mencintai dunia daripada keindahan. Kau, bajingan. Yao Guang Saintes hampir menjadi gila. Pada saat ini, dia duduk di pangkuan Ye Fan dengan tangan terbuka. Tubuhnya yang lembut dan indah bersentuhan intim dengannya. Dia bisa merasakan kehangatan Ye Fan. Dia sangat marah. Ye Fan memegang pinggangnya dan membalikkan badannya. Jari-jarinya bergerak dengan lembut. Pakaiannya seperti bunga, menggambar jalan yang indah dan melayang ke samping. Punggungnya yang putih sebening kristal. Kulitnya yang lembut memiliki lapisan merah. Dia sangat dekat dengan Ye Fan. Dia berada tepat di depannya. Aromanya seperti anggrek. Yao Guang Saintes seperti wanita iblis biasanya. Namun, dalam situasi ini, dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri.
Dia sangat malu. Ye Fan, kamu. Suara Yao Guang saintes bergetar. Sobek. Suara lain. Pakaiannya jatuh. Punggung Yao Guang saintes terekspos. Kulitnya yang seperti batu giok sangat jernih dan penuh kilau. Itu seperti sebuah karya seni yang sempurna. Aku akan bergerak maju. Aku tidak perlu mengambilnya kembali. Berbicara tentang ini, Ye Fan tersenyum dan berkata, saya ingat pepatah di kampung halaman saya. Apakah kamu binatang buas atau lebih buruk dari binatang buas? Kamu lebih buruk dari binatang buas. Yao Guang saintes berteriak, tapi suaranya bergetar. Jika saya tidak melakukan apa-apa, orang akan mengatakan bahwa saya lebih buruk dari binatang buas. Jika saya melakukan sesuatu, saya hanya akan disebut binatang buas. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya itu bisa digunakan di mana-mana. Kamu, jangan khawatir. Saya melakukannya dengan serius. Ye Fan menjawab. Matanya sebening kristal. Dia tidak terlihat mabuk sama sekali. Jari-jarinya menyentuh kulitnya yang seperti batu giok dan berkata, saya akan mengikuti saran Anda. Aku tidak bisa lebih buruk dari binatang buas. Jari-jarinya bergerak di atas kulitnya yang seperti batu giok. Kehangatan dan kelembutan ditransmisikan dari ujung jarinya ke hatinya. Namun, dia tetap berpikiran jernih. Merobek. Ye Fan merobek bagian depan pakaian Yao Guang saintes dan melemparkannya ke langit. Tangannya bergerak ke depan pendeta Yao Guang. Tangannya hangat, tapi matanya lebih cerah. Tiba-tiba, niat membunuhnya melesat ke langit. Tepat pada saat ini, Yao Guang saintes tidak lagi gugup. Dia tidak lagi gemetar. Dia tenang. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Cahaya surgawi mengalir keluar dari samudera kesadarannya. Aku telah menunggumu untuk keluar. Danau emas di antara alis Ye Fan berubah menjadi matahari dan menyelimuti area di depannya. Aku tahu kau sedang berakting. Yao Guang saintes, kamu masih belum punya kesempatan. Kesadaran spiritual Ye Fan berubah menjadi pedang surgawi emas. Itu terus menebas dan menghancurkan cahaya surgawi menjadi beberapa bagian. Saya pikir Anda akan keluar di saat-saat terakhir. Aku tidak menyangka kalau kau masih tidak bisa melepaskannya. Meskipun kesadaran spiritual Yao Guang saintes diblokir, ekspresinya dingin. Wajahnya yang cantik tidak menunjukkan emosi. Kesadaran spiritualnya yang kuat bertarung melawan Ye Fan. Dia ingin menerobos matahari keemasan. Ye Fan mencibir. Tangannya melingkari tubuh bagian atasnya yang telanjang. Dia bergerak dengan ceroboh. Kamu. Sudah kubilang, aku serius. Ye Fan mencibir. Kamu benar-benar berpikir aku serakah dengan kecantikanmu. Lepaskan aku. Yao Guang saintes merasakannya. Kulitnya berubah menjadi merah muda. Dia sangat malu. Tentu saja, aku tidak keberatan melakukan beberapa hal yang indah denganmu. N. Chapter 175 mengungsi demi keselamatan jiwa masing-masing. Ye Fan memeluk Yao Guang saintes dan merasakan kehangatannya. Tampaknya sangat intim, tapi kesadarannya seperti angin dingin yang menyapu salju dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ini adalah pertempuran kesadaran. Matahari keemasan berubah menjadi api dan menutupi kesadaran Yao Xi. Ia terbakar dan ingin mengubahnya menjadi abu. Meskipun mereka berdua berbicara dengan sangat baik, saat mereka mulai bertarung, mereka berdua ingin membunuh satu sama lain. Yao Guang mengerang kesakitan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 helai kesadarannya meleleh. Yao Guang saintes, kamu tidak punya setengah kesempatan. Ye Fan mendekatinya selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, tangannya melingkari tubuh seperti gioknya dan bergerak secara acak. Tangannya hangat dan lembut, mengganggu pikiran Yao Xi. Dia merasa malu dan marah, dan kesadarannya tidak bisa fokus. Namun, pada saat ini, Ye Fan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Yao Guang saintes tersenyum manis. Dia sangat menawan dan menawan. Orang kecil, pergilah ke neraka. Kata-katanya sangat lembut seperti angin musim semi dan air yang lembut. Namun, niat membunuhnya membuat hati orang-orang berdebar. Setelah Ye Fan menghancurkan lebih dari 10 helai kesadaran, dia terkejut menemukan bahwa inti kesadaran terdalam melepaskan cahaya yang menyilaukan seperti matahari telah meledak. Bang! Itu benar-benar hancur berantakan. Kehendak ilahi hancur seperti nebula yang terbakar. Fluktuasi yang menakutkan melonjak keluar dari titik paling primitif, dengan cepat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun kesadaran Ye Fan sangat kuat, itu segera terluka. Dia tidak menyangka Yao Xi begitu menentukan. Dia menghancurkan kesadarannya pada saat terakhir dan ingin binasa bersamanya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Kesadarannya bergegas ke segala arah untuk menghindari pusat badai. Namun demikian, semuanya terlalu mendadak.
Meskipun dia sudah siap, kesadarannya masih terguncang. Boom! Ye Fan hampir pingsan. Matahari yang menyala keemasan yang kuat dipecah menjadi beberapa bagian dan hampir padam, membuatnya merasakan gelombang kelemahan. Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah bahwa asal mula kesadarannya tidak rusak. Setelah beristirahat sejenak, semuanya bisa dipulihkan. Kesadaran emas dengan cepat bergegas bersama dan menjadi matahari yang menyala lagi. Namun, itu jauh lebih redup dari sebelumnya dan tidak lagi menyilaukan. Yao Guang Saintes. Suara Ye Fan dingin saat dia mengguncang tubuh lembut di pelukannya. Pada saat ini, tubuh bagian atas Yao Si telanjang, seperti sepotong batu giok yang indah, sebuah karya seni yang sempurna, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Barusan, itu sangat berbahaya dan dia hampir mati. Mungkinkah pihak lain benar-benar menghancurkan indera keilahiannya dan sama sekali tidak ada lagi di dunia ini? Yao Guang Saintes, aku tidak percaya bahwa kamu sudah mati. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin. Tangannya yang besar mencengkeram payudaranya dan bergerak secara acak. Namun, pendeta Yao Guang tidak bereaksi sama sekali ketika tanah sucinya dinodai. Ye Fan tidak bisa memastikannya. Dia menggerakkan tangannya ke sekeliling tubuhnya dan menamparnya terus-menerus. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan sucinya perlahan-lahan menjadi tenang dan hampir padam. Tubuhnya yang seperti batu giok tidak lagi lembut, hampir menjadi sedingin es dan kaku. Seluruh tubuhnya benar-benar tidak memiliki vitalitas, fluktuasi kehidupan secara bertahap berhenti. Wosh! Ye Fan melepas gaunnya, memperlihatkan tubuhnya yang memikat ke udara. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok, sempurna dan tanpa celah, membuat orang menghela nafas kagum. Pihak lain masih tidak bereaksi. Dia seperti patung giok, tidak bergerak sama sekali saat dia duduk dengan tenang di pangkuannya. Ye Fan mengirimkan seutas rasa ilahi ke kedalaman lautan kesadaran Yao Si. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia akan mati begitu saja. Boom! Pada saat ini, sebuah tekanan yang luar biasa menekannya. Istana bulan berguncang dan jatuh, menekan indera keilahiannya. Aku tahu kamu belum mati. Indera ilahi Ye Fan dengan cepat mundur. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan bisa membunuhmu bahkan setelah aku menggunakan sejumlah besar indera ilahi dan inti boneka yang telah aku kembangkan selama bertahun-tahun. Ekspresi pendeta Yao Guang sangat serius saat dia berkata, kekuatan indera ilahi Anda telah melampaui harapan saya. Ye Fan terkejut. Baru saja, sumber kesadarannya hampir hancur. Dia tidak tahu trik apa lagi yang disembunyikan oleh pendeta Yao Guang ini. Untungnya, dia masih berpikiran jernih. Yao Si, apa lagi yang harus kamu andalkan? Jika tidak, maka aku tidak akan sopan. Di dunia luar, jarinya bergerak di atas tubuh seperti batu giok ini. Di lautan kesadaran, ekspresi pendeta Yao Guang berubah. Dia merasakan semua ini dan berkata dengan dingin, karena seperti ini, mari kita mati bersama. Rasa ilahinya mulai terbakar. Istana bulan bergetar terus-menerus dan perlahan terbang keluar, menekan Ye Fan. Bakar indera ilahi saya dan keluarkan istana bulan untuk menghancurkan lautan kesadaran Anda. Yao Si berteriak. Kamu ingin keluar? Itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu membakar indera sucimu, aku tidak akan membiarkanmu mengambil istana bulan. Ye Fan menggunakan indera ilahi untuk menutup ruang di antara alisnya, mencegahnya bergegas keluar. Boom! Lautan kesadaran pendeta Yao Guang bergetar. Dia bersiap untuk serangan hidup dan mati. Jika kamu terus menyerang, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Fan bergerak di sekitar tubuhnya dan berkata, coba lihat betapa berbedanya yang disebut saintes itu. Pendeta Yao Guang terkejut dan marah. Hal yang paling dia takutkan akhirnya terjadi. Ye Fan benar-benar akan main-main. Jari-jarinya meluncur dengan lembut dan setiap inci dari benda langit ini tersentuh. Dia merasa hangat dan lembab di tangannya. Aroma anggrek menyerbu lubang hidungnya. Selain rintangan terakhir, tubuh giok pendeta Yao Guang tidak lagi menjadi rahasia baginya. Jika kamu tidak berkompromi, aku benar-benar tidak keberatan dengan beberapa hal yang luar biasa terjadi. Ye Fan berhenti dan berkata, sekarang, saya akan memberi Anda pilihan ketiga. Bacalah kitab suci kuno dari tanah suci Yao Guang. Dia tahu bahwa jika dia membuat permintaan ini di awal, dia pasti akan menolak. Namun, pada saat putus asa ini, jika dia memberi Yao Si harapan, dia mungkin berkompromi. Namun, hasilnya di luar dugaan Ye Fan. Pendeta Yao Guang bahkan tidak berpikir dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Dia tahu betul bahwa pada saat ini, berkompromi hanya akan menguntungkan pihak lain tanpa hasil. Jadi, dia dengan tegas menolak.
Jika itu masalahnya, maka biarkan beberapa hal indah terjadi. Ye Fan memeluk pendeta Yao Guang dan tidak lagi sopan. Tangannya makan dengan lahap. Kemudian, dia berdiri dan meletakkannya di atas meja batu di paviliun. Pada saat ini, hanya ada satu langkah tersisa. Tubuh seputih salju Yaoxi berada tepat di depannya, dan semua rahasia itu terbentang di depannya. Pendeta Yao Guang memiliki tubuh seperti batu giok. Garis-garisnya indah, menggambarkan sosoknya yang menggetarkan jiwa. Pada saat ini, tidak ada yang tersisa. Dia tanpa celah dan sebening kristal, cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Bulu mata yang panjang, mata hitam seperti permata, pipi seperti batu giok, leher yang ramping, puncak kembar yang montok, pinggang yang ramping, bokong yang bulat sempurna, kaki yang ramping dan lurus seperti batu giok. Setiap pria yang melihatnya akan membuat darah mereka berdesir. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengguncang seluruh domain selatan. Banyak orang akan sulit tidur dan sulit menerimanya. Ye Fan sangat tenang. Dia berdiri di depan meja batu dan tidak segera bergerak. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Meskipun pendeta Yao Guang seperti iblis wanita, pada saat kritis ini, dia tidak bisa mengabaikannya. Dia berkata dengan suara gemetar, karena seperti ini, ayo kita hancurkan bersama. Hong. Dia menyalakan indera spiritualnya, membuat istana bulan bergetar. Sebuah tanda berdarah berbentuk belah ketupat muncul di antara alisnya. Sepertinya telah retak. Yaoxi tidak peduli dengan harganya. Pada akhirnya, dia tetap mengaktifkan istana bulan. Istana bulan itu seperti gunung. Itu sangat megah dan tidak bisa diblokir sama sekali. Pada akhirnya, Anda masih membuat keputusan seperti ini. Kamu tidak peduli dengan harganya, ingin aku membawamu turun bersamaku. Sayangnya, aku tidak akan mati. Ye Fan melayang mundur. Karena dia tidak bisa membunuh pihak lain, maka dia akan membiarkannya bunuh diri. Adapun yang disebut kecantikan, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Awalnya, dia hanya mencoba untuk bertahan hidup. Dia menciptakan jalan kehidupan. Semua yang dia lakukan hanyalah cerminan dari metodenya. Yao Guang suci, sayang sekali. Aku akan membakar beberapa lembar kertas untukmu. Dalam sekejap mata, Ye Fan mundur beberapa puluh meter. Istana bulan menghancurkan paviliun dan melayang di udara. Perasaan spiritual Yaoxi membakar dan menyelimuti tubuh yang sempurna. Namun, senyum Ye Fan membeku. Yao Guang Saintes tertawa dingin. Meskipun indera spiritual saya telah terbakar, saya telah meninggalkan sedikit asal-usulnya di Istana Bulan. Itu akan segera pulih. Kamu tidak bisa menahanku sekarang. Hong, pada saat ini, fluktuasi energi yang lebih menakutkan datang. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat Yaoxi membakar indera spiritualnya. Aura yang merusak menutupi langit. Seorang dewi cantik berbaju zirah perak berdiri tak jauh dari panggung giok misterius. Itu adalah dewa yang telah diubah oleh Yao Guang Saintes di istana. Tidak. Yao Guang Saintes berteriak. Ekspresi Ye Fan juga berubah total. Dewa itu tidak berdaya untuk menghentikan Ye Fan. Dia menemukan tempat ini dan melihatnya menodai Yao Guang Sui. Dia membuka gerbang luar angkasa dan kemudian menghancurkan platform giok, menghancurkan kehampaan. Ada perbedaan waktu yang sangat singkat di antara keduanya. Tapi hasilnya sangat berbeda. Konsekuensi yang mengerikan tidak dapat diprediksi. Ye Fan mengutuk dan lari menyelamatkan diri. Kekuatan sucinya disegel dan dia tidak memiliki kuali untuk melindunginya. Setelah kehampaan itu hancur, dia tidak bisa menahan kekuatan yang begitu merusak. Sambil berlari, dia melambaikan bra Yao Guang Saintes dan berkata, Yaoxi, jika kamu bisa bertahan hidup, kamu bisa menggunakan kitab suci kuno dari tanah suci Yao Guang untuk ditukar dengan bra ini. Aku akan mengambil nyawamu di masa depan. Tubuh telanjang Yao Guang Saintes berkilau di bawah sinar matahari. Dia sangat cantik. Aku akan menunggumu. Jika Anda tidak datang, saya akan melelangnya ke dunia. Hahaha. Ye Fan tertawa. Keduanya saling menyerang dan menggunakan metode mereka sendiri untuk melarikan diri. Di wilayah ini, kehampaan benar-benar hancur, benar-benar meletus, mengamuk dan menghancurkan ke segala arah. Boom, boom. Hancurnya kehampaan melambangkan runtuhnya dunia nyata. Kecuali bagi para pembudidaya yang kuat, tidak ada pembudidaya yang bisa menahan kekuatan semacam ini. Jika mereka terjebak di dalamnya, mereka akan hancur menjadi bubuk. Ye Fan tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya. Meskipun dia cepat, dia masih tidak bisa menghindari gempa susulan. Itu bukan area di mana kekosongan itu hancur. Itu hanya sedikit gempa susulan dari area luar, tapi tetap saja mengirimnya terbang. Pada saat ini, bahkan tubuhnya yang kuat pun tidak bisa menahannya.
Tubuhnya mengeluarkan suara retakan saat dia terbang ratusan meter jauhnya dan jatuh ke dalam aliran gunung. Yao Guangsuci berada dalam situasi yang lebih buruk. Dia hanya bisa melarikan diri ke tepi ketika dia diselimuti oleh kekuatan penghancur di belakangnya. Dia berteriak,